Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Denis Muhammad Hamdan dari UPWGJ Jakarta dengan NIM 0498085889. Di video kali ini saya ingin menjelaskan tentang pengerjaan tugas 3 dari program dari uh, pemrograman web, yang dimana tugasnya itu meminta kita untuk membuat aplikasi Vue.js dalam bentuk view komponen dan view template ya. Nah, di sini saya sudah membuat sebelumnya dengan ketentuan yang ada di tugas 3. Kita langsung saja kita lihat. Untuk tampilannya masih sama. Saya menggunakan source code yang sama juga dari tugas 1 dan tugas 2. Yang berbeda adalah untuk tugas 3 ini sudah menggunakan bentuk view komponen dan view template. Nah, di sini juga sudah terlihat untuk kedua menu yang diminta di tugas 3 yaitu stock dan tracking, masing-masing sudah mempunyai komponen-komponennya dan template-nya masing-masing gitu ya, dengan ditampung oleh satu index.html. Nah, index.html ini saya buat sebagai semacam navigasinya saja, di mana sesuai permintaan yang ada di tugas 3 ini, navigasi kita menggunakan tab bawaannya Vue.js ya. Nah, di tab ini adalah ketika diklik salah satunya itu akan menjalankan fungsi dari Vue.js. Di sini saya sudah menyiapkan dua template ya. Template pertama adalah untuk stok bahan ajar dan template kedua untuk tracking pengiriman. Berbeda dengan tugas 2 ya. Pada tugas 2 kita masing-masing dari menu ini punya HTML masing-masing. Di sini karena saya merasa kedua HTML ini tidak memiliki banyak script di dalamnya, jadi saya langsung tempel di sini. Yang pertama untuk stok bahan ajar saya masukkan ke template BA stok app di sini ya. Untuk tracking pengiriman saya masukkan ke BA tracking app gitu ya. Dimana jika salah satu menu ini diklik maka akan menjalankan ini. Akan menjalankan ini BA tracking app di sini. Ini akan tampil dan lainnya selain yang tidak diklik dia akan hide gitu ya. Oke, kita mulai dari yang stok bahan ajar. Di stok bahan ajar pada ketentuan dari tugas 3 ini, halaman menampilkan daftar stok bahan ajar sama ya dengan tugas 2. Saya di sini menggunakan tabel untuk menampilkan bahan ajarnya dengan ketentuan informasi. Di sini ada kode, nama mata kuliah, atau daerah, lokasi rak, harga. Di sini dengan menambahkan informasi currency ya, RP di sini. Saya langsung menulis RP aja karena di sini tidak ada asumsi bahwa currency itu akan berubah ke mata uang lain gitu ya. Jumlah stok dengan penulisan di sini sekarang ada buah, sufiks ya, sufiks buah, dan stok safety juga sufiks buah di sini, bukan cuma angka doang. Terus status, nah status ini sesuai ketentuan dari tugas 3 juga, ketika di hover, event hover itu akan menampilkan informasi dari catatan HTML, atribut yang dari JSON. Nah, yang awal di sini catatannya ada di kolomnya saya hilangkan dan saya tampilkan ketika aksi mouse hover seperti ini. Terus aksinya, kalau di tugas 2 kita aksinya cuma ada edit doang. Di sini tugas 3 ada edit dan ada hapus gitu ya. Kurang lebih sama, dan ada mungkin beberapa penambahan di actionnya nanti. Terus terdapat fitur untuk mengedit stok data bahan ajar. Nah, yang tadi ya, bedanya fungsi yang edit ini dan edit yang tugas 2 adalah kita menggunakan JavaScript viewer ya. Di sini kita menggunakan menggunakan Vue.js. Kita coba edit, kita coba namanya aja biar gak terlalu panjang, biologi umum praktikum 1 gitu, 2 gitu ya.
coba mulai dari tambahkan data baru BMP 1 misi HUT raknya A01 stok 1000 stok safety 100 harga misal dari BMP nya 100.000 kita modify misalnya kita coba simpan. Nah itu juga untuk setiap atribut, untuk setiap input jika saya menuliskan require gitu ya, maka si input itu harus diisi. Tapi di sini saya cuma menggunakan filter bawaannya HTML. Simpan. Nah ini langsung tampil ya. Selanjutnya pada tabelnya juga saya tambahkan untuk filter. Filternya saya pasang di kode nama mata kuliah, sorting maksud saya, mata kuliah, UTI daerah, harga, jumlah stok, dan jumlah stok ya. Untuk stok safety dan status saya kira tidak perlu. Terus untuk fiturnya juga di sini ada pencarian, saya tidak hilangkan meskipun di sini di tugas 3 tidak meminta ya. Di sini saya gunakan untuk latihan. Untuk pencarian ini saya ngambil ke atribut nama mata pelajaran, nama kuliah di JSON di sini. Untuk JSON-nya saya simpan sesuai permintaan di tugas 3, saya simpan di data bahan aja di sini. Untuk komponen saya simpan di JS komponen. Untuk template saya simpan langsung di folder templates ya. Untuk folder penilaiannya sebenarnya adalah bawaan dari Vue.js-nya sendiri. Untuk pencarian kita coba bahasa Indonesia gitu, bahasa. Nah, langsung muncul ya, tidak perlu lengkap. Karena saya menggunakan regular expression untuk pencarian. Selanjutnya untuk filter di sini saya ada 3 filter, agak berbeda di sini filternya dengan tugas yang kedua. Kalau di tugas ketiga ini semuanya tampil dulu, yang berbeda nanti untuk opsi kategori akan menyesuaikan ketika ini dipilih ya, lokasi dipilih akan menyesuaikan sesuai lokasi tersebut. Jika di lokasi tersebut BMP-nya cuman ada misal MK wajib, maka tinggal nampil MK wajib. Kita coba di Jakarta, ternyata di Jakarta untuk 3 mata kuliah ini bahan ajar dia cuma ada 2 kategori, MK pilihan dan MK wajib ini. Kalau kita kembalikan lagi semua lokasi maka akan semua tampil. Dan ini sesuai permintaan yang ada di tugas 3. Yang filter yang ketiga adalah status stoknya ya. Stok banyak ini adalah lebih dari sama dengan 20. Lebih dari stok safety ya. Butuh reorder kurang dari stok safety, stok kosong, stoknya adalah sama dengan kosong sekali gitu ya, karena tidak akan ada stok minus. Ini sama aja fungsinya. Selain dengan yang tugas 2, bedanya kita sekarang simpen untuk fungsi-fungsi di komponen di JS komponen gitu ya. Untuk stok bahan ajar di sini saya format penulisannya mengikuti tugas yang ketiga, di mana untuk stok filter di sini ini adalah template-nya ya, template untuk ketiga filter ini. Untuk fungsi-fungsinya saya gunakan metode di sini dan compute ya. Nah ini dia. Ini untuk metode yang kita pakai. Misal ketika kita memilih salah satu dari opsi ini termasuk semua lokasi ya, maka yang akan dijalankan adalah ini. Begitu juga fungsi yang lainnya. Terus untuk layoutnya, tampilannya kita simpan di template. Sini contoh untuk filter ini kita simpan di sini dengan template ID yang harus sama dengan ini.
Yang selanjutnya adalah untuk hapus ini saya sudah tambahkan. Tentunya untuk hapus kita sudah bukan di stock filter lagi, tapi di stock table dan stock table HTML. Ini untuk tampilannya, layoutnya, dimana sesuai tugas 3 juga. Sini untuk variabelnya kita menggunakan mustache untuk pendefinisian variabel yang akan ditampilkan nanti. Terus untuk service-nya di sini kita menamakan BA stock table ya. Termasuk ketika menampilkan, ketika mengedit, ketika menghapus, dan ketika bisa menampilkan juga dari batch ini. Nah, itu untuk halaman stok bahan ajar. Yang kedua adalah tracking pengiriman. Di sini agak berbeda dengan tugas 2 ya. Saya menambahkan layout tambahan dan istilah saya percantik lagi untuk tracking pengiriman. Di sini ada 2 tab, lacak pengiriman dan tambah DO baru dari pre-order baru gitu ya. Untuk lacak pengiriman di sini sudah ada 2 data yang tersedia sesuai JSON yang diberikan di tugas 3 ini. Kita ngambilnya dari atribut tracking ini ya. Sebelumnya dari tugas 3 ini saya download ada sedikit keliru mungkin ya, karena ID-nya sama. Jadi ini saya coba ubah ID-nya dengan nama, status, dan atribut lain yang random juga, biar seakan-akan ternyata emang gitu ya, pengiriman tracking ini ada 2 data gitu, supaya tidak satu daripada saya hapus. Nah, kita coba melakukan pencarian dulu. Untuk pencarian ini bisa langsung diketik di sini, atau kalau misalkan kita lupa, saya menyediakan suggestion di sini untuk mempermudah. Tinggal diklik, nanti langsung tampil. Terus saya tambahkan juga di sini tombol untuk menambahkan progress ini ya. Progress yang nantinya akan menambah pada variabel perjalanan dari ID yang sudah diisikan gitu ya. Tapi tentunya penambahan atau pengurangan yang terjadi itu dilakukan di memori, jadi tidak akan permanen. Ketika kita refresh webnya itu akan hilang. Nah, ini juga sama, statusnya terkirim gitu ya, nama mahasiswa, ekspedisinya apa, riwayat perjalanan, dan ini kita bisa tambah sesuai permintaan tugas 3. Di sini kita cuma bisa menambahkan deskripsinya ngapain, misal paket itu nama driver misalnya, dia akan muncul paling atas dengan tanggal saat ini 19/16 ya. Nah, selanjutnya adalah fitur dari tambah DO. Tambah DO yang sebelumnya adalah ada tombol di sini seperti stok bahan aja. Di sini juga saya coba-coba untuk melakukan tab di sini. Tab yang kedua adalah form DO-nya sendiri. Sesuai ketentuan ya, nomor DO itu auto generate, di mana karakter pertama itu DO string ditambah dengan tahun berjalan, terus nomor requirement selanjutnya gitu ya, increment selanjutnya. Nah, untuk NIM kita diisikan sendiri, nama mahasiswa isikan sendiri, ekspedisi ini kita ambil. Kalau di PDF tugas 3 mungkin ada kesalahan penulisan ya, memintanya malah suruh ngambil ke sini, tapi saya yakin tuh mungkin ada kekeliruan, jadi saya ngambil ke pengiriman list di sini. Tampilan seperti ini. Untuk paket kita ngambil dari sini ya, supaya tidak keluar dari paket yang sudah ditentukan. Takutnya kalau ini kita pakai input text gitu ya, misalkan kita tulis input text, terus silahkan masukkan kode paket gitu ya. Bisa saja mungkin, tapi itu metode yang cukup riskan karena takut ada tipu. Jadi kita pilih opsi aja. Meskipun nanti kalau misalkan paketnya banyak di sini, opsinya bakal banyak juga. Tanggal kirim ini mungkin agak kurang rapi ya. Tanggal kirim secara default itu hari ini, tapi kita bisa klik juga. Bisa kita akan kirim, ketutup nih. Akan kirim tanggal 28, itu ya besok. Kita tinggal pilih. Coba kita isi. 0498080589.
Nah di NIM ini juga saya sudah menambahkan filter ya, dimana kalau misalkan NIM-nya tidak sebesar 9, di sini asumsinya adalah itu akan 109 gitu. Maka dia akan ditolak, akan ada informasi nama mahasiswa, wajib, ekspedisi misal yang 2 hari doang, pilih paket lupa. Nah ini hampir sama dengan di tugas 2, kita tampilin isi paket dari paket tersebut ya. Ini isinya tidak ada informasi lain selain daripada kode BMP-nya. Total harga ini kita ngambil dari atribut harga. Tanggal kita sudah pilih tadi ya. Total harga ini ngambil dari atribut harga, sama aja sih ini. Jadi di sini asumsinya yaitu paketnya kita cuma bisa satu aja. Kalau pengen DO paket baru berarti isi form baru. Simpan. Ini pop up untuk memastikan kita seakan-akan apakah si pengguna yakin untuk menyimpan atau tidak dari informasi DO ini. Kita simpan. Nah langsung tampil ya di sini. Jadi saya mencoba kemarin ketika ngisi form di DO baru, dia akan langsung muncul ke sini dan data tersebut akan langsung terseleksi gitu. Kemudian di sini saya lupa nih untuk mengkliknya. Nah ini data baru di mana pesanan riwayat pertama langsung terisi, meskipun nanti bisa diisi lagi. Pesanan dikirim ke pembeli. Nah ini, kalau ini tadi otomatis, kalau ini ditambahkan oleh pengguna gitu ya. Nah untuk strukturnya sendiri tadi sudah saya jelaskan sedikit. Di sini untuk data, untuk aset-aset ya, aset CSS, JavaScript, images, atau nanti mungkin ada JSON yang lain selain data ya, kita akan simpan di sini di aset. Atau nanti ada logo-logo kita simpan di sini ya. Saya kebetulan tidak punya logo di sini. Data sesuai arahan, untuk data bahan ajar JSON kita simpan di data, atau mungkin nanti ada JSON lain kita simpan juga di sini. Atau pada tugas kedua gitu ya, kita punya data yang berbentuk Vue.js, kita simpan juga di sini sebenarnya. Sebelumnya kita simpan malah di JS. Nah, terus kita ada folder JS. Di sini adalah tempat penyimpanan komponen-komponen dari service kita atau fitur-fitur aplikasi kita. Ada service. Di sini ada API meskipun isinya kosong karena kita nggak gunakan. Ada JS ini konstruktornya ya, sebenarnya kosong. Ini adalah bekas tugas 2, jadi saya tidak hapus ya, untuk repository aja. Node.js, ini Node.js, modul-modul Node.js-nya ya, dari Vue.js. Ada public, ini icon ini ya, Papicon. src ini abaikan, tapi jangan dihapus karena ini kebutuhan dari Vue.js nya. Nah ini template sesuai permintaan dari tugas 3 juga, template dari kedua menu ini ya. Kalau dashboard ini saya langsung di index.html. Kalau untuk kedua ini saya pisahkan, misal kebutuhan stok, menu stok ya, saya pisahkan. Untuk filternya ada di stock filter, dan stock form untuk formnya, untuk form ini ya. Ada stock summary itu adalah ini nih, meskipun ini hanya menampilkan total bahan ajar, tapi ini sudah dynamic mengikuti data JSON ya. Terus ada stock table untuk menampilkan table ini. Nah untuk fungsi semua tampilan itu kita simpan di JS komponen. Mungkin itu saja untuk penjelasan dari video tugas 3 pemrograman web saya. Sekian dari saya, mudah-mudahan berkenan. Jika ada kesalahan atau keliruan mohon diperbaiki. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.